Keberhasilan memenangkan pertarungan secara berturut-turut dalam pemilu, mengantarkannya meraih kedudukan mulai dari wali kota, gubernur, hingga presiden. Layaknya prestasi Arjuna, tokoh berjuluk Dhananjaya, sang penakluk musuh. Memenangkan setiap pertempuran dengan gagah berani, siapapun lawan yang dihadapi. Barangkali tidak setampan dan seelegan Arjuna, namun popularitas, pengikut dan abdi setianya, bisa jadi jauh melampaui. Dialah Jokowi, sosok sederhana, tampil apa adanya, dan tidak berjarak dengan rakyat. Yang mendapatkan momentum, saat mana publik bosan dengan gaya kepemimpinan SBY yang cenderung kaku, formal, normatif, dan artifisial. Kemunculannya selaras dengan keinginan generasi milenial, yang mengharapkan pemimpin nasional merakyat, inovatif, dan interaktif, memasuki era digital saat itu. Rakyat pun bersimpati dan menyukai Jokowi, kemudian memilih dan mendaulatnya memimpin negeri. Dukungan partai, koalisi, serta relawan, yang sepenuh hati dan tidak pernah berhenti, melempangkan jalan Jokowi mengawali masa pemerintahan. Mengatasi rongrongan dan hantaman pihak oposisi, menjadi sekedar rintangan kurang berarti. Pembangunan infrastruktur dikebut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Pembangunan wilayah pinggiran, kawasan terluar dan pedesaan, digenjot untuk mengurangi ketimpangan kemiskinan dan pengangguran. Dan berhasil, dia mampu memberi harapan tentang masa depan Indonesia. Meyakinkan rakyat bahwa Indonesia maju merupakan keniscayaan. Dan dunia pun dibuat kagum dan tercengang dengan kepemimpinannya. Itu semua menjadi modal yang cukup untuk melanjutkan hasratnya tetap berkuasa. Dan kembali, dukungan penuh partai, koalisi, serta relawan, memuluskan langkah Jokowi melanjutkan kepemimpinan di periode kedua. Yang mencengangkan, Prabowo, kontendernya di dua kompetisi pilpres sebelumnya, ditarik masuk dalam kabinet pemerintahan. Diikuti lawan-lawan politik lainnya, sehingga hanya menyisakan dua partai politik sebagai oposisi pemerintah. Terlepas alasan politis subjektif Prabowo dan koalisinya bergabung, koalisi gemuk pemerintahan Jokowi di periode kedua, mampu menjaga stabilitas politik yang dibutuhkan, seiring munculnya wabah COVID-19. Pemerintahan Jokowi berhasil mengendalikan COVID-19, dan mengatasi krisis ekonomi global yang mengikutinya. Profil dan sederet prestasi yang ditorehkan Jokowi, melambungkan tingkat kepuasan publik atas kinerja pemerintahannya, hingga mencapai 82%. Rekor kepuasan tertinggi, yang membuktikan semakin kokohnya legitimasi Jokowi. Namun kokohnya legitimasi, dalam waktu bersamaan juga melahirkan irasionalitas. Publik mulai tidak rasional, terperangkap di antara realitas dan munculnya mitos atas sosoknya. Ia adalah tokoh serba bisa, yang akan menyelesaikan seluruh persoalan. Apapun yang dilekatkan padanya, akan jadi baik. Para aktivis yang berjejer di barisannya pun dibutakan, terbius dan menganggapnya manusia sempurna tanpa dosa. Publik kehilangan objektivitas dalam memberikan penilaian. Apapun yang menjadi pendapatnya menjadi benar. Dia seolah ratu adil, manusia setengah dewa, seperti berhala, tak habisnya disanjung dan dipuja. Sayangnya, Jokowi adalah manusia biasa. Saat dihadapkan pada ancaman dan bahaya, ia mungkin mampu bersiap, dan berikhtiar sekuat tenaga menghadapinya.
namun akan terlena karena kesuksesan dan kenikmatan sanjungan. Menjadi lupa diri dan lengah karena mabuk pujian, dan akhirnya merasa ketagihan dan kecanduan menerima sanjungan. Dan saat manusia girang dengan pujian itulah, iblis pun akan merasuk dalam hatinya, menggantikan akal, untuk mengendalikan nafsu, ke arah manapun yang diinginkannya. Nafsu kekuasaan kemudian akan mendominasi diri manusia, karena ia memberikan kenikmatan luar biasa, mampu melepas dahaga sanjungan dan pujian. Nafsu kekuasaan akan mempengaruhinya, untuk membenarkan tindakan apapun demi tujuan akhir. Intrik dan manipulasi yang menjadi bagian dari cara mempertahankannya, akan merusak integritas dirinya. Jika semakin tidak terkendali, bisa menjadikan dirinya tiran dan merugikan banyak orang. Kekuasaan dipergunakan tanpa pertimbangan etika dan moral, sehingga akan menyebabkan kerusakan yang mendalam pada struktur sosial dan politik sebuah negara. Upaya rekayasa hukum dan politik agar bisa memimpin 3 periode, atau paling tidak mendapat tambahan 2 tahun, yang beruntungnya gagal. Juga agar anak dan menantu mendapatkan kekuasaan politik, merupakan bagian dari nafsu kekuasaan yang menjerat Jokowi. Putusan penuh kontroversi Mahkamah Konstitusi guna memuluskan Gibran, sang anak presiden, menjadi cawapresnya Prabowo, sama saja. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat, merepresentasi syahwat kekuasaan, guna mengantisipasi post-power syndrome pasca berkuasa ke depan. Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini. Jokowi yang sebelumnya memancarkan kesederhanaan, ketulusan, tidak gila hormat, sabar dan fokus untuk melayani, kini berubah, lebih memancarkan hasrat mabuk kekuasaan. Lupa diri, seperti kehilangan moral dan etika politik. Jokowi bukan lagi Arjuna, Jokowi bukan lagi kita.